Ternyata bukan FOMC minutes yang menentukan arah emas, tapi malam nanti kita akan mendapatkan data PMI Service dan juga PMI Manufacturer. Dan kalau kita lihat langsung dari posisi US dollar pun kelihatannya mirip dengan apa yang kita harapkan kemarin ya. Oke, kita lihat aja langsung di sini posisi dari US dollar cenderung turun dan persis dengan perkiraan kita. Dari pola yang kita perkirakan mirip dengan head and shoulder, ternyata betul-betul confirm melanjutkan penurunan. So, saya rasa sangat potensial untuk kita mendapatkan area 102.96 yang akan dicapai untuk tujuan kali ini. Dan ini dikarenakan potensi dari head and shoulder sangat potensi untuk mendorong ataupun menekan lebih lanjut. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan grafik daily-nya pun kelihatannya juga masih tetap atau bahkan bisa dibilang sudah resmi tembus di bawah trend line. Anda bisa lihat di sini posisi kemarin yang nempel di area garis trend line ternyata dia ditutup dengan lebih rendah, dan bahkan untuk pagi ini pun dia dibuka dengan posisi di bawah garis trend line. Jadi apa yang kita dapatkan untuk berikutnya adalah pola penurunan, saya rasa masih cukup besar kemungkinannya. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari US Treasury Yield juga kecenderungannya memang kemarin itu dia berbalik positif. Jadi ada kenaikan di situ. Tapi ya lagi-lagi kita akan mencoba melihat apakah 4,335% itu akan ditembus apa tidak. Satu sisi kita masih bisa berharap inilah double top, sehingga kemungkinan untuk rejection turun saya rasa masih sangat berpeluang. Apalagi kalau kita lihat dari grafik H4-nya, potensinya juga relatif sama dengan posisi high yang katakanlah mungkin hampir mirip, hampir bersamaan. Hanya saja di sini agak sedikit meragukan terkait dengan kelangsungan ataupun kelanjutan dari double top. Karena kalau kita lihat kemarin dengan posisi tertinggi dan terendahnya relatif berkurang, maka kemungkinan yang akan kita tarik di sini adalah terkait dengan ascending triangle atau bahkan mungkin saja symmetrical triangle. So depends on what? Depends on nanti malam. Apakah data ekonomi akan kecenderungannya negatif atau lebih kuat? Kalaupun misalkan lebih kuat, of course ini akan lebih positif dan naik di atas 4,335. Tapi kalaupun misalkan dia datanya relatif lebih rendah, siap-siap untuk rejection turun dan langsung tembus zona support. Artinya ascending triangle-nya bisa digagalkan dengan sendirinya dan kemungkinan proyeksi kita mencapai kembali level 50%-an. Nah, kalau begitu, posisi yang sangat menguntungkan untuk emas ataupun other currency seperti pound sterling. Kita lihat, posisi pound sterling justru jauh lebih ringan untuk mengalami kenaikan, tapi lagi-lagi kita memiliki kepentingan untuk melihat area 61,8%, yaitu 1,26745. Apakah itu bisa ditembus atau tidak? Saya rasa dengan level tertinggi 1.2657 hanya berselisih 10 poin saja untuk melihat apakah dia mampu tembus atau tidak. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat angkanya dia berhasil tembus, silakan saja untuk hold posisi buy dengan potensi target 1.2711 ataupun bahkan lebih tinggi di 1.2770. Biasanya kalau seperti ini akan sangat relatif mudah untuk mengejar sisi kiri, yaitu level high yang pernah terjadi sebelumnya, dan itu berarti 1.2770-an. Artinya ada kesempatan untuk sekitar 80 atau bahkan 100 poin ke atas kalau misalkan 61.8% di 1.2674 itu berhasil ditebus. Tapi hati-hati, bukan berarti pound sterling dengan mudahnya mulai kenaikan. Sekitar jam 4:30 sore nanti akan ada rilis data PMI Service dan juga PMI Manufacturer. Sayangnya datanya diperkirakan mix, salah satu diperkirakan turun, salah satu diperkirakan naik. So hati-hati kalau misalkan Anda sabar menunggu sampai data PMI dirilis, maka Anda bisa tunggu dan pastikan apakah data relatif lebih kuat atau relatif lebih lemah. Kalau data lebih lemah, Anda langsung melakukan sell, tapi kalau lebih kuat, Anda silakan prefer untuk buy. Nah, tapi kalau Anda ingin melakukan buy saat dia sudah tembus lebih dulu 1.2674, meskipun data belum keluar, silakan dilakukan buy, tapi hati-hati di kisaran 1.2720 ataupun 1.2740. Apalagi kalau menjelang, katakanlah mungkin 30 menit menjelang rilis data tersebut. Karena bisa saja market akan kecenderungannya sudah bereaksi terlebih dulu. Nah, di sisi lain yang memperkuat alasan dia untuk melakukan kenaikan adalah lagi-lagi terkait dengan potensial double bottom. Sepertinya kita mungkin sudah bisa mengatakan bahwa descending triangle yang sebelumnya setelah terkonfirmasi di 2 minggu yang lalu bisa jadi gagal. Itu pun dengan catatan tinggal menunggu sekitar 10 atau 20 poin lagi, yaitu neckline dari double bottom yang ada di 1.2660-an. Nah, potensi tersebut akan jauh lebih besar lagi kemungkinan untuk kenaikannya kalau dia mampu naik dan di atas garis trendline biru ini. Jadi otomatis ya kita sebut saja double bottom
sangat potensial untuk ditembus dan juga confirm saat dia naik di atas 1.2660. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari crude oil, sayangnya kemarin memang sempat terjadi penurunan persis dengan apa yang kita perkirakan. Ada level 76.30 dan juga 75.30 sebagai target terjauh. Kemarin saya sempat katakan begitu 76.30 tersentuh atau mendekati, hati-hati karena kemungkinan akan ada potensi rebound. Dan rebound tersebut terjadi dan sekarang kita tinggal tunggu pencetusnya apakah dia berhasil tembus trendline resisten atau tidak. Karena trendline ini adalah yang sebelumnya sempat ditembus menjadi support lalu kemudian sekarang berperan sebagai resisten. Artinya untuk kemungkinan potensi uptrend harus lebih dulu berjuang untuk tembus di atas 78.40-an. Tapi kalau dia tidak atau gagal tembus 78.40, maka hati-hati dia ada potensi penurunan dan itu berarti membuka jalur kemungkinannya menjadi head and shoulder. Di bagian left, head dan right shoulder yang sedang disusun saat ini. Artinya lagi, kalaupun misalkan strategi pagi tadi kita melakukan buy dengan harapan bahwa ini akan terjadi penembusan, opsinya hanya dua untuk melakukan buy teman-teman. Opsi pertama memastikan dia tembus 78.40. Anda silakan follow buy dengan target terdekat 79.30, terjauh adalah $81. Tapi kalau tidak, Anda bisa tunggu sampai dia terkoreksi ke 77.40. Saya rasa area tersebutlah akan menjadi area yang paling ringan atau low risk. Berbanding terbalik dengan kondisi saat Anda menunggu penembusan 78.40. Karena kita tidak tahu apakah itu resmi tembus atau tidak. Nah, di sisi lain, Anda bisa lakukan sell. Begitu neckline atau area yang dicurigai sebagai neckline 76.30 itu tembus, Anda akan bisa follow sell karena potensi dari head and shoulder sangat besar kemungkinannya terjadi. 76.30 tembus, silakan follow sell dan keluarkan dari posisi buy Anda. Artinya switch strategi, jangan mempertahankan posisi buy apalagi melakukan locking. Untuk kali ini saya tidak akan menyarankan untuk kondisi tersebut. Nah, posisi untuk penurunannya sendiri, kalau itu terjadi dengan head and shoulder, maka kita berpeluang untuk melihat area $74 kembali dalam waktu dekat. Dan alasan yang paling mudahnya adalah di daily chart sebetulnya dia masih bimbang antara dia lanjutkan kenaikan atau kembali dalam fase penurunan. Mengingat area yang sebelumnya kita sebut dengan evening star doji belum menunjukkan adanya kegagalan. Walaupun candlestick kemarin ditutup dengan bullish, tapi bagi saya indikasi yang paling kuat adalah penembusan di level $79. Itulah indikasi bullish yang paling mutlak terjadi. Dan target kita $83 akan sangat mudah untuk dicapai. Dan akhirnya pada kondisi gold, posisinya juga kemarin memang sempat tergelincir sampai 2019. Tapi kemarin kita sempat menyebutkan area buy yang paling ideal adalah 2016, 2018. Dan itu sudah cukup dekat. Dan akhirnya terpantul kembali. Alasan sederhananya adalah trendline masih menunjukkan uptrend. Dan juga formasinya masih menunjukkan higher high dan juga higher low. Jadi kita belum melihat ada indikasi terkait dengan pola penurunan. Nah, posisinya sayangnya adalah mungkin saja kalau misalkan ini resmi tembus 2030, artinya FR 0%, maka potensi berikutnya Anda harus perhatikan level 2038, 2042. Areal ini akan menjadi salah satu penentu. Kenapa? Karena beberapa kali dia sering tercapai di level tersebut, tapi kemudian dia turun kembali. Jadi untuk kali ini, kita akan waspadai area 2038-2042. Apakah ditembus atau tidak? Nah, sementara kondisi dari H4 pun menunjukkan area orange yang kita tandai beberapa kali. 2015-2021 menandakan area yang cukup kuat. Dan itu pula alasan kenapa dia tertahan di 2019 kemarin. Jadi dengan menggunakan Fibonacci retracement, maka arealnya tetap selama dia tidak turun di bawah 2007 ataupun 2001, maka kita anggap dia masih tetap bullish. Dan untuk H4 sendiri, proyeksi kalau misalkan kita bicara tentang data ekonomi nanti malam yang diperkirakan akan turun, maka kemungkinan proyeksinya lebih besar lagi di 2048. Dan lagi-lagi saya perlu ingatkan Anda, 2048-2050 adalah area yang sangat kritikal. Jadi kalau misalkan ternyata hari ini gagal tembus atau bahkan ditutup di atas level 2028, kemudian gagal mendekati 2048, maka hati-hati, besok mungkin bisa saja terjadi penurunan.